Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Marhamah dengan NPM 24057. Di sini saya akan menjelaskan mind map tentang osteologi. Osteologi adalah cabang ilmu anatomi yang mempelajari tulang, meliputi yang pertama itu bentuk, ukuran tulang, struktur tulang, hubungan antar tulang, fungsi tulang, dan perkembangan dan pembentukan tulang. Tulang bukan hanya berfungsi sebagai penyusun tubuh, tetapi merupakan jaringan hidup yang terus mengalami pembentukan dan penghancuran. Yang kedua, ada fungsi tulang. Tulang mempunyai beberapa fungsi utama. Yang pertama, untuk menopang dan memberi bentuk tubuh. Kerangka merupakan rangka dasar tubuh yang mempertahankan bentuk tubuh dan membantu tubuh berdiri tegak. Yang kedua, melindungi organ vital. Yang ketiga, sebagai alat gerak pasif. Tulang sendiri tidak dapat berkontraksi. Tulang bekerja sama otot, sendi, tendon yang menghasilkan gerakan. Yang keempat, ada hematopoiesis. Sumsum tulang merah merupakan tempat pembentukan sel darah seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit. Lalu ada penyimpanan mineral. Tulang merupakan tempat penyimpanan terutama. Yang pertama ada kalsium dan fosfat. Lalu ada penyimpanan lemak. Sumsum tulang kuning banyak mengandung adiposit sehingga berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi dan bentuk lemak. Lalu ada klasifikasi tulang berdasarkan bentuk. Yang pertama ada tulang pipa, bentuknya panjang dan memiliki bagian diafisis serta epifisis. Contohnya femur dan humerus. Fungsi utamanya berkaitan dengan pergerakan dan menopang tubuh. Yang kedua ada tulang pipih, bentuknya relatif tipis dan lebar. Contohnya tulang tengkorak, sternum, skapula. Banyak fungsi untuk melindungi organ dan menjadi tempat melekatnya otot. Lalu ada tulang pendek, bentuk relatif pendek dan menyerupai kubus. Contohnya tulang karpal dan tulang tarsal. Banyak ditemukan pada tangan dan kaki. Lalu yang keempat ada tulang tak beraturan, memiliki bentuk kompleks yang tidak masuk ke kelompok lain. Contohnya vertebra. Lalu ada tulang sesamoid, tulang yang berkembang di dalam tendon, biasanya dekat dengan sendi. Itu ada patella, fungsinya antara lain yang membantu melindungi tendon dan meningkatkan efisiensi kerja otot. Lalu ada struktur tulang, periosteum, yaitu lapisan jaringan ikat yang menutupi permukaan luar tulang, kecuali permukaan yang dilapisi kartilago artikular yang mengandung pembuluh darah, saraf, sel pembentuk tulang. Lalu ada tulang kompakta yang merupakan tulang padat dan terutama terdapat di bagian luar tulang. Fungsinya untuk kekuatan, ketahanan terhadap tekanan, dan perlindungan. Ada tulang trabekular, itu memiliki struktur seperti jaring atau trabekula, banyak ditemukan di epifisis tulang panjang, bagian dalam tulang pipih. Lalu ada sumsum tulang, terdapat dua jenis. Yang pertama sumsum tulang merah dan sumsum tulang kuning. Sumsum tulang merah itu tempat hematopoiesis, dan sumsum kuning banyak mengandung lemak dan berfungsi sebagai cadangan energi. Lalu endosteum, lapisan tipis jaringan yang melapisi permukaan bagian dalam tulang termasuk rongga medula dan permukaan trabekula yang mengandung sel yang berperan dalam remodeling tulang. Lalu ada jaringan dan matriks tulang. Tulang merupakan jaringan yang terus-menerus remodeling. Ada 3 sel penting: osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Lalu ada matriks tulang. Matriks tulang itu terdiri dari yang pertama komponen organik, yang kedua komponen anorganik. Yang pertama itu ada organik, kolagen tipe 1 yang memberikan fleksibilitas. Yang kedua terutama mineral berupa hidroksiapatit yang memberikan kekerasan dan kekuatan terhadap tekanan. Lalu ada pembentukan tulang osifikasi. Osifikasi adalah proses pembentukan jaringan tulang. Ada 2 mekanisme utama. Yang pertama osifikasi intramembranosa, itu disebut juga osifikasi langsung. Pada proses itu tulang terbentuk langsung dari jaringan mesenkim tanpa melalui model kartilago terlebih dahulu. Contohnya klavikula, lalu sebagian tulang wajah. Lalu yang kedua ada osifikasi endokondral yang disebut osifikasi tidak langsung. Pada proses ini tulang terbentuk dengan menggantikan model kartilago hyalin yang merupakan mekanisme utama pembentukannya tulang panjang, vertebra, sebagian besar tulang rangka. Lalu ada pembagian rangka manusia. Yang pertama rangka aksial, itu 80 tulang. Rangka aksial membentuk sumbu utama tubuh, terdiri dari tengkorak 22, terdiri dari neurokranium 8, viscerokranium 14, tulang pendengaran 6, malleus, incus, stapes. Masing-masing terdapat di kedua telinga. Lalu tulang hyoid 1 terletak di daerah leher dan berperan dalam menelan, berbicara, dan pergerakan lidah. Lalu kolumna vertebralis 26 tulang dewasa, terdiri dari 7 cervical, 12 thoracal, 5 lumbar, sacrum, dan coccyx. Sternum 1 tulang rusuk 24, terdiri dari 12 pasang. Lalu ada rangka apendikular 126 tulang, gelang bahu
4 tulang. Anggota gerak atas itu 60 satu sisi 30 tulang, kanan tambah kiri jadi 60 tulang. Gelang panggul terdiri dari 2 os coccygeae. Lalu anggota gerak bawah. Lalu yang ketujuh ada hubungan antar tulang sendi. Sendi adalah hubungan antara 2 atau lebih tulang. Berdasarkan struktur, sendi dapat dibagi menjadi yang pertama sinartrosis, amfiartrosis, diartrosis. Jenis gerak sendi itu ada sendi engsel, itu sendi putar, sendi pelurus, sendi geser, sendi pelana. Lalu yang istilah arah anatomi pada tulang, superior, inferior, anterior, posterior, medial, dan lateral, proksimal, distal. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.